Halo sahabat Sprinter, selamat datang kembali di podcast Selamatkan Perempuan Indonesia, Sprint Inovasi Kesehatan Reproduksi. Dengan kali ini kita akan membahas tentang suara perempuan untuk sehat fisik, aman dan jiwa bersama saya Dr. Tria, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, hari ini mungkin kita membahas suatu topik yang sangat penting tetapi kadang masih tabu untuk dibicarakan untuk sebagian besar perempuan, yaitu adalah tentang pencegahan kekerasan pada perempuan. Data sendiri sebenarnya masih menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan masih cukup tinggi dan sebenarnya ini adalah kasus yang seringkali kita temukan sehari-hari di praktek kita. Tetapi ternyata kekerasan ini bukan hanya berdampak ke kesehatan mental, tetapi juga terhadap kesehatan reproduksi. Kenapa bisa begitu? Nanti kita ngobrol bersama dengan Dr. Pririta Mulyarini, spesialis obstetri ginekologi, konsultan Opsos. Halo Dr. Prita, bagaimana kabarnya dok? Halo juga, terima kasih sudah mengundang saya di sini bersama dengan sobat-sobat Sprinter. Yes, oke. Dokter mungkin kita langsung ya dokter ya. Nih yang aku pengen tanya ini dok, kenapa sih orang-orang mungkin bertanya, kok apa kaitannya dokter Objin dengan kekerasan pada perempuan dokter? Betul. Ya. Jadi kekerasan pada perempuan itu ternyata sangat banyak. Sangat banyak ditemui di ruang praktek kita. Walaupun bentuknya mungkin tidak datang dengan saya baru kena kekerasan, tetapi kita bisa justru menemukan dari hal-hal yang tidak disampaikan, tidak tersampaikan. Mereka datang dengan rasa takut, kelihatan kalau takut, atau mereka datang dengan kenapa sih ibu ini keputihan atau infeksi menular seksual yang berulang, atau nyeri pada saat berhubungan yang berulang, atau berbagai masalah yang tidak sepertinya biasanya perempuan. Jadi sebenarnya mereka tuh datang seperti pemeriksaan rutin saja ya dok ya, bukan dengan keluhannya tadi dokter bilang gitu ya dok ya? Perempuan rata-rata pendiam kan? Betul, ya. Dan ternyata pas setelah kita ngobrol gali lebih lanjut ternyata memang ada indikasi kekerasan ya dokter ya? Betul. Oke, lalu dok apa sih sebenarnya dampak jangka panjang kekerasan ini untuk perempuan di usia reproduksi dokter? Nah itu dia, yang sahabat-sahabat kita perempuan yang datang dengan diam, itu mungkin justru dia sudah berulang mengalaminya. Jadi dia memang ada yang diendapkan emosinya, fisiknya yang nanti suatu ketika akan meledak ya bisa. Kemudian dia datang dengan nyeri panggul kronis. Ya kita bilang kronis karena mungkin sudah lama ya, dok, ya. Berulang-ulang jadi pasien kita, atau dia datang sudah banyak ke dokter lain dengan nyeri perut, kemudian gangguan berkemih berulang, atau mungkin dia bahkan mungkin kehamilan yang tidak diinginkan. Dok, nah kan selalu pertanyaan ini kalau pasien datang, kadang-kadang kita ketemui ya dok, pasien dengan keadaan kehamilan cukup stres ya, mungkin memang seperti dokter bilang kekerasan mungkin bukan hanya fisik, tapi dia menerima kekerasan mulai verbal ya gitu. Apakah itu bisa berpengaruh dok untuk kehamilannya, ke bayinya, ke janinnya? Tentu ya, jadi apapun yang dirasakan ibu, dia tentunya bayinya akan merasa kekhawatiran ibu. Nah, ibu-ibu yang khawatir, yang cemas sepanjang hari, tentunya juga akan sulit makan. Nah, nutrisinya tidak sampai ke bayi, sulit tidur, sehingga dia mungkin juga berat badannya sendiri turun. Bayinya pun juga dengan berat badan ibu dan kondisi ibu yang tidak baik juga akan tidak seperti janin yang asli. Mungkin dia akan mendapatkan stunting atau wasting kecil dalam kehamilan, atau bahkan kalau ibunya ini sulit tidur, maka dia akan mengalami sakit yang berulang. Batuk, pilek berulang, sakit mah berulang. Nah, tentu enggak oke ya para sobat Sprinter. Jadi panjang ya dok sebenarnya efeknya dok. Nah kalau begini dok, mungkin kalau kita kan ketemunya adalah pasien periksa ya dok ya. Nah secara mentally pasti mereka juga ada bermasalah ya dok ya. Apakah memang kita perlu bekerja sama ya dok dengan pihak-pihak lain, misalnya apakah psikiatri atau psikolog gitu, karena memang seperti dokter bilang kadang kita gali
kalau untuk kita datang ke dokter psikiatri atau psikolog itu kan dia butuh waktu ya dok ya. Sedangkan mungkin kalau ke kita tuh ngomong nggak banyak ya dok, tapi kita Iya. tahu nih, oh iya ada sesuatu gitu. Apakah mungkin ini juga bisa direkomendasikan untuk pergi ke sejawat lain gitu dok, supaya memang pengobatannya lebih komprehensif mungkin ya dok ya? Betul betul. Jadi kita, temukan dulu keinginan dia, keberanian dia untuk bersuara. Betul. Jangan lupa, kadang-kadang datang justru dengan orang yang melakukan Betul dok, itu kekerasannya. dia, betul. Jadi memang kadang-kadang mungkin ada suaminya dia nggak bisa ngomong kan Betul dokter? sekali, Iya. iya. Oke. Jadi dok sebenarnya kalau apa nih dok langkah utama yang memang kita bisa lakukan atau memang perempuan-perempuan usia reproduksi ini bisa lebih aware untuk mencegah kekerasan pada perempuan usia reproduksi? Untuk sobat sprinter ya, Iya. dan mungkin bisa menularkan ke sahabat-sahabatnya. Pertama, jadi dirinya sendiri. Temukan dirinya sendiri, temukan apa sih keinginannya. Oke, kalau mungkin pertama dia ingin menjadi wanita karir, tetapi bekerja menjadi tidak boleh jadi wanita karir. It's okay, dia bisa berkarir dalam rumahnya, tetapi jangan dipaksakan sesuatu yang tidak dia mau, yang tidak sesuai dengannya. Betul. Ya, Ya. itu. Kemudian dia juga mengenali kapan saya harus meminta pertolongan. Loh, enggak apa-apa kok bersuara, perempuan itu boleh bersuara, ya kan? Nah, kemudian kalau dia sudah berani bersuara, dia tahu jangan dia bersuara pada orang-orang yang hanya akan menggosip kan. Nah, Tidak memberikan masalahnya tidak solusi ya dokter ya. betul. Ya. Mau kemana dia? Mau ke dokter? Oke. Atau mau ke hukum misalnya? Oke. Atau mungkin justru ke mertuanya, melaporkan suaminya. It's okay, pokoknya dia dapat solusi. Oke, baik. Nah dokter, misalnya nih teman-teman di luar sana ketemu misalnya memang ada kerabat atau teman yang memang mungkin dia melihat nih kok ada perubahan perilaku atau mungkin banyak kadang luka gitu ya dok, menjadi murung gitu. Sebenarnya apa yang bisa mereka lakukan? Karena seperti dokter bilang tadi, perempuan itu kan diam, takut kadang ya. Dan itu kan kalau di budaya kita hal seperti itu adalah menjadi suatu hal yang malu ya buat kita ya dok ya gitu. Jadi kita memang cenderung pasti diam. Tapi kan kita nggak bisa diam dok. Harus ada yang pasti kita bisa lakukan gitu. Jadi apa sih hal yang paling simpel mungkin yang kita bisa sarankan kepada kerabat kita? Apa yang bisa kita kerjakan? Baik dokter. Jadi karena Indonesia ini masih gotong royongnya tinggi, tingkat kesejahteraan emosinya itu masih tinggi, dengan tingkat kekeluargaannya juga levelnya masih tinggi, maka naikkan empati kita, kemudian kita rangkul dia. Dia tidak berani bilang, tidak semata-mata mungkin takut dikerasin lagi, tetapi mungkin demi anaknya, ya. Kemudian demi keluarganya, demi ekonominya. Sebenarnya mungkin itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka menjadi support system dia. Apakah mendukung dia untuk mencapai keberaniannya, atau ditanyakan, boleh nggak kita laporkan? Karena bagaimanapun juga itu hak dia mau melaporkan atau tidak. Tapi kalau dia baik, laporkan saja. Oke, kita bisa ke hotline dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya, para sobat sprinter, nanti ada hotline-nya. Atau kalau dia memilih untuk tidak dilaporkan, maka kita dekati terus, kita bantu. Suatu ketika dia ada luka, mari kita ajak periksa. Dekati terus, jangan sampai dia menjadi lebih terpuruk. Jadi memang sebenarnya ada wadah pada para sahabat sprinter untuk perempuan-perempuan yang memang merasa mendapatkan kekerasan itu dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti akan kita bagi ya dok nomor hotline-nya gitu. Mungkin kadang sobat sprinter lebih nyaman berbicara pada seseorang yang tidak dikenal kadang ya. Betul dok. Nah dokter sebenarnya kalau kita kembali lagi ke definisi kesehatan reproduksi ya dok ya. Reproduksi itu kan sebenarnya alat daripada organ kandungan kita. Kesehatan reproduksi itu kan sebenarnya mencakup untuk kesehatan organ kandungan dan juga kesehatan sosial, kesehatan mental, betul ya dok ya. Jadi memang mungkin ini yang perlu kita tegaskan ya dokter kepada para sahabat sprinter bahwa sehat itu bukan hanya
bagian dari organ-organ kita yang sehat. Betul. Tapi secara mental kita juga Betul. harus sehat ya dokter ya. Mental, sosial, ekonomi Iya. dapat bekerja dan tidak cacat. Tidak cacat. Suatu ketika kita terkena kekerasan seksual dan menjadi cacat, ini Sudah- tidak sehat lagi. sudah tidak sehat lagi ya, sehat, dokter ya. Karena sehat gadangnya dengan sejahtera. Ya. Gitu. Oke dokter. Lalu dokter, ini sebenarnya sangat menarik, tetapi mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang ya dok di podcast berikutnya. Ada nggak dari dokter untuk pesan penutup untuk para perempuan di luar sana? Ya. Oke, buat sobat sprinter, mari ajak semua teman-teman untuk menjadi pendukung sahabat dari sprinter. Selamatkan perempuan Indonesia. Itu adalah inovasi dari Inovasi kesehatan reproduksi, bagian daripada Pokja. POGI itu adalah Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, di mana ini adalah perkumpulan dokter obstetri seluruh Indonesia ya dokter ya, yang memang kita adalah menginisiasi untuk sehatkan perempuan Indonesia. Sehat itu bukan hanya masalah kesehatan reproduksi, tetapi juga kesehatan mental dan sosial ya dokter Prita ya. Oke, luar biasa. Terima kasih dokter Prita atas waktunya. Sahabat sprinter, ingatlah bahwa mencintai diri sendiri itu dimulai dengan menjaga keamanan diri sendiri. Sampai jumpa di episode podcast sprinter berikutnya. Sampai ketemu.